Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Ibu Hartini Widiaswara, ahli utama dari Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, ya, marilah kita berdoa dulu, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa semangat, meskipun di tengah-tengah kondisi yang mana saat ini juga masih ada kasus COVID-19 dan bahkan ada kasus penyakit baru yaitu cacar monyet. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan overview singkat desain pelatihan kepemimpinan tingkat 2 dan bagaimana strategi delivery untuk agenda 2. Baiklah, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terjadi proses transformasi ya, terkait dengan desain dan juga kurikulum ya, pelatihan kepemimpinan tingkat 2 dan juga pelatihan kepemimpinan yang lain. Mengapa terjadi proses transformasi, proses perubahan ini? Ini berdasarkan hasil survei Leadership for Smart Governance yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara tahun 2021, bahwa ditemukan adanya tantangan organisasi yang mengalami satu proses perubahan juga, di mana antara lain adalah tantangan-tantangan tersebut tantangan inovasi untuk selalu melakukan satu proses perubahan. Kemudian juga tantangan tuntutan digitalisasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian kaitannya dengan tuntutan cara kerja baru yang lebih efisien. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana harus membangun adanya kemampuan kolaborasi dan juga kemampuan untuk mempengaruhi. Kemudian adanya tantangan ini sudah barang tentu diperlukan adanya kompetensi, ya. Jadi pengembangan kompetensi, ya. Jadi kebutuhan kompetensi juga harus disesuaikan dengan tantangan yang ada ini. Yaitu antara lain bahwa seorang leader, seorang pemimpin harus senantiasa berpikir inovatif, kemudian juga harus memiliki mindset ya, yang berkembang. Kemudian harus memiliki etika, integritas, berpikir sistemik, kemudian juga penguasaan teknologi digital, ya, kemudian komunikasi efektif, dan juga bagaimana membangun kolaborasi, mengelola perubahan, kemudian memecahkan permasalahan yang kompleks, dan bagaimana ya yang ini tidak kalah pentingnya membangun atau memimpin transformasi digital. Kemudian selain itu terkait dengan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan ini, baik mulai dari level terbawah sampai dengan level teratas tertinggi, yaitu PKP, PKA, PKM tingkat 2 dan PKM tingkat 1. Ya, ini juga dilakukan satu survei terkait dengan kepeminatan para calon-calon peserta, begitu ya. Ini ternyata blended learning dengan komposisi klasikal 50% dan e-learning 50%, ya, ini menjadi pilihan ya, yang paling favorit, paling diminati oleh para responden, ya, sehingga sudah barang tentu ini harus didesain kurikulum untuk pelatihan kepemimpinan ini sudah barang tentu harus disesuaikan. Adapun desain pelatihan ini dan juga berikut kurikulumnya dan bahkan pedoman penyelenggaraannya, yaitu
dituangkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 dan penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara, ya, baik kaitannya dengan kurikulum, ya, kurikulum pelatihan struktural maupun dengan pedoman penyelenggaraannya. Adapun strategi pembelajarannya tidak berfokus pada klasikal lagi, ya, tetapi di sini ada 3 ya kemungkinannya, yaitu bisa blended learning, kemudian klasikal dan distant learning. Hanya blended learning ini yang lebih dikedepankan ya daripada klasikal dan distant learning. Kemudian untuk seluruh ya pelatihan kepemimpinan ini, mulai dari level ya PKP, kemudian PKA, PKN tingkat 2 dan juga PKN tingkat 1 ya, itu semuanya adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi terutama bagi para pemimpin-pemimpin ASN ya untuk mendukung terwujudnya world class birokrasi ya, sebagaimana ini menjadi target dan sasaran dari reformasi birokrasi tahun 2024 adalah birokrasi kelas dunia atau world class birokrasi. Ya. Kemudian fokus untuk masing-masing tingkatan, ya, itu untuk PKN tingkat 1 itu fokusnya adalah kepemimpinan kolaboratif. Kemudian untuk PKN tingkat 2 itu fokusnya kepemimpinan strategis. Kemudian untuk PKA itu kepemimpinan kinerja. Kemudian untuk PKP adalah kepemimpinan pelayanan. Kemudian apa saja yang diperbarui ya, dengan desain baru ini? Yang pertama adalah pembaruan materi. Jadi ada mata-mata pelatihan baru ya. Kemudian juga ada judul mata pelatihan baru juga ada. Kemudian ada juga yang hanya diperbarui atau disempurnakan begitu kaitannya dengan isi dari mata pelatihan itu. Kemudian juga seperti yang saya kemukakan tadi bahwa untuk desain yang baru ini mengutamakan blended learning, mengutamakan pola blended learning. Kemudian ada materi ya, jadi materi dibagi menjadi 3, mata pelatihan dibagi menjadi 3, yaitu mata pelatihan inti, kemudian mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan. Sedangkan pendekatan dalam pembelajarannya adalah pendekatan agenda atau ya, jadi per agenda ya, agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan agenda 4 begitu ya. Jadi tidak menggunakan pendekatan mata pelatihan lagi. Kemudian ada proses pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Inilah gambaran tentang bagaimana kurikulum yang mengelompokkan mata pelatihan itu menjadi mata pelatihan inti, kemudian mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan inti itu ya masih tetap ada agenda 1 di sini. Agenda 1 adalah agenda mengelola diri. Kemudian agenda 2 adalah agenda kepemimpinan strategis, agenda 3 agenda manajemen strategis, dan agenda yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan strategis. Kemudian untuk mata pelatihan dasar ini given gitu, ada 3 mata pelatihan, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua self resilience, kemudian yang ketiga adalah mengelola hubungan lintas generasi. Kemudian untuk mata pelatihan pilihan ini yang sudah ditentukan ada 9 mata pelatihan, sementara
ketika ada kebutuhan mata pelatihan pilihan ini, khususnya yang mendukung proyek perubahan, maka boleh memilih ya mata pelatihan di luar ini. Kemudian terkait dengan tahapan pola blended learning ya untuk PKN 2 ini dimulai dari pembelajaran klasikal tahap 1. Jadi ini nanti akan ada 3 tahapan pembelajaran klasikal. Di mana untuk pembelajaran klasikal tahap 1 ini dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah self learning atau pembelajaran mandiri yang dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Kemudian yang ketiga adalah e-learning ya, yang mana di dalam e-learning ini nanti ada proses sinkronus dan asinkronus, dan ini dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Kemudian pembangunan komitmen bersama ini dilaksanakan di tempat kerja peserta. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 2 ya, jadi kalau tadi dimulai dari klasikal tahap 1, maka di sini setelah membangun pembangunan komitmen bersama, ini pembelajaran klasikal tahap 2 itu dilaksanakan di tempat penyelenggaraan. Kemudian berikutnya aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Ya, ini dilaksanakan di tempat kerja peserta ya, atau tempat lainnya. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 3. Ya, ini di tempat penyelenggaraan. Jadi ada 7 ya tahap ya pembelajaran. Baik, kemudian untuk arah dan fokus pembelajaran ya dari setiap agenda 1 sampai dengan agenda 4. Ya. Di sini fokus arah dan fokus pembelajaran ya. Untuk agenda 1 adalah agenda mengelola diri atau self mastery di sini ya. Diarahkan untuk membekali peserta. Ya, jadi membekali peserta agar peserta dapat memahami dan merasakan. Jadi di sini ada internal proses ya, memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri. Ini prosesnya boleh ya, jadi boleh dengan menggunakan outdoor activity ya, karena harapannya dengan outdoor activity ini akan terjadi proses ya immersion ya, lebih menyelami, lebih mendalami. Ini untuk agenda 1. Kemudian untuk agenda 2 ya, pembelajaran diarahkan ya untuk penerapan. Jadi untuk penerapan organisasi yang adaptif ya, dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Jadi di sini kaitannya dengan agenda kepemimpinan strategis. Agenda 2 di sini adalah bahwa harapannya seorang pemimpin strategis ini tidak sekedar mengenal begitu, tidak sekedar mengingat ya, tidak sekedar memahami begitu, tapi lebih jauh dari itu ya, bahkan bisa melakukan satu proses analisis di sini ya, kemudian evaluasi ya, di sini harapannya mampu menerapkan organisasi yang adaptif ya, dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Kemudian untuk agenda 3 ya, untuk agenda 3 ini diarahkan ya untuk ya, mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kemitraan. Selain itu juga harapannya seorang pemimpin mampu ya mempraktekkan ya, kepemimpinan strategis ini mampu mempraktekkan kemampuan pemasaran. Ya,
sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan sudah barang tentu di sini dikaitkan dengan tugas dan fungsinya, ya, itu kaitannya dengan agenda 3. Kemudian untuk agenda 4 ini lebih ke betul-betul implementasi begitu ya. Ini ada 3, yaitu visitasi kepemimpinan nasional. Harapannya peserta akan mendapatkan best practice di sini ya, terkait dengan bagaimana praktek ya kepemimpinan strategis kepemimpinan nasional ini. Kemudian peserta akan membuat proyek perubahan dan juga akan membuat policy brief. Untuk proyek perubahan ini dilakukan secara individual, sementara untuk policy brief ini dilakukan secara kelompok, secara kelas begitu ya. Kemudian terkait dengan kepemimpinan strategis, karena ini yang menjadi fokus dari agenda 2, yaitu bahwa ya, ini ada satu referensi ya kaitannya dengan kepemimpinan strategik menurut Heath and Jones ya. Kepemimpinan strategik adalah kepenciptaan keunggulan bersaing. Ya, jadi di era kompetisi saat ini sudah barang tentu seorang pemimpin ya, melalui strategi-strateginya begitu ini mampu menciptakan keunggulan bersaing ya, yang dilakukan oleh manajemen yang efektif sudah barang tentu ya. Jadi ini melalui proses pembuatan strategi. Ya. Kemudian ciri, jadi saya rasa sangat perlu untuk dikemukakan di sini bahwa ciri dan karakteristik ya kepemimpinan strategis ini juga berdasarkan pendapat Yoke ya. Yang pertama adalah berani mengambil tindakan tegas, terutama di saat menghadapi krisis ya. Jadi di saat menghadapi krisis ini seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan secara tegas. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memiliki kompetensi melakukan perubahan yang tahan lama. Jadi bukan hanya perubahan yang sifatnya itu sementara, ya. Bukan hanya sifatnya insiden, ya, tetapi perubahan yang sifatnya itu ada keberlanjutan di sini, ada tahan lama di sini. Kemudian yang ketiga, tahu apa ya yang dilakukan dan mampu. Ya. Jadi dia betul-betul paham tentang apa yang harus dilakukan dan mampu untuk melakukan ya, mampu melakukan, mampu mengendalikan situasi, ya, mampu mengendalikan peristiwa. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai kinerja yang baik. Ya. Namun tidak ya, di sini tidak menyalahkan kondisi eksternal. Ya. Kalau terjadi kinerja yang buruk, maka seorang yang memiliki kompetensi kepemimpinan strategik ini tidak akan menyalahkan ya, jadi faktor eksternal ya. Jadi ini ada 4 ya ciri karakteristik kepemimpinan strategik yang mana ini sudah barang tentu akan menjadi pijakan ya ketika kita memfasilitasi pembelajaran dari agenda 2 ini ya. Kemudian isi dari agenda 2 adalah 1 itu kepemimpinan digital, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, kemudian yang ketiga adalah organisasi pembelajaran. Akan saya sampaikan secara ringkas saja ya terkait dengan mata pelatihan, isi dari mata pelatihan 1 ya sampai dengan mata pelatihan yang ketiga dari agenda 2. Ya, mulai dari hasil belajar ya. Jadi hasil belajar yang ingin dicapai dari mata pelatihan kepemimpinan digital ini adalah harapannya peserta mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ya, ada comprehension di sini, ada pemahaman. Kemudian, ya ini sudah baru diimplementasikan dengan melakukan transformasi
organisasi yang berbasis digital. Jadi harapannya bahwa ya pencapaian hasil belajar ini tidak hanya teori, sudah barang tentu, tapi harapannya pemimpin strategis ini mampu untuk mentransformasi ya, organisasinya menjadi organisasi yang berbasis digital. Ya. Kemudian apa indikator hasil belajarnya? Itu ada 2, yaitu ya setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu 1. Mengeksplorasi perkembangan teknologi digital. Jadi mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan peran fungsi kepemimpinan di era digital. Jadi ini tantangannya sudah nyata ya, bahwa seorang pemimpin harus mampu berperan, ya, mampu berfungsi dalam kepemimpinan di era digital ini. Kemudian materi pokoknya ada 3. Yang pertama adalah transformasi teknologi, yang kedua inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas, kemudian yang ketiga transformasi organisasi berbasis digital. Itu untuk mata pelatihan yang pertama. Kemudian mata pelatihan yang kedua, ini juga hasil belajarnya adalah peserta setelah selesai pembelajaran mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Jadi kalau kita bicara di sini ya level tujuan pembelajaran ya ini adalah level kognitif yang level atas di sini sudah menganalisis ya kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat 1. Menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan. Jadi ini dari tahapan dari pemahaman dulu ya. Kemudian mengimplementasikan kepemimpinan kewirausahaan. Sudah barang tentu ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Memimpin organisasinya. Kemudian yang ketiga mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Itu ya ada 3 ya untuk indikator hasil belajarnya. Kemudian materi pokoknya ada 2 yaitu ya konsep kepemimpinan kewirausahaan dan praktek. Jadi di sini dituntut juga untuk praktek ya tidak sekedar tahu memahami tapi mampu mengimplementasikan ya, mempraktekkan. Kemudian yang ketiga ya mata pelatihannya adalah organisasi pembelajaran ya. Di mana hasil belajar yang diharapkan ya setelah selesai peserta mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar ya. Jadi ini ya serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan organisasinya. Ini. Kemudian apa indikatornya? Ya, di sini yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan membangun organisasi pembelajar, mampu menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajar, kemudian menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Ini untuk indikator keberhasilannya. Kemudian materi pokoknya adalah prinsip dan dimensi organisasi pembelajar. Kemudian transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar, knowledge management and technology, dan organisasi pembelajar. Itu terkait dengan isi, jadi isi 3 mata pelatihan dari agenda 2 yaitu kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar. Sudah barang tentu dengan hasil belajar, indikator hasil belajar dan materi pokok seperti ini, yang secara
rinci itu sudah di breakdown ke dalam jadwal ya pembelajaran ya. Yaitu mulai dari hari pertama itu sudah ada ceramah isu aktual ya dalam kepemimpinan strategis ya. Dan ini bagi para fasilitator hendaknya sudah mulai untuk ngeling gitu ya, untuk ikut mencermati kaitannya dengan ceramah ini ya. Kemudian di hari yang ketiga itu juga ada lagi ceramah isu strategis ya, dan salah satunya selain isu strategis kebijakan nasional, ini juga isu strategis kepemimpinan kewirausahaan ya. Jadi ini sekali lagi bahwa para fasilitator harapannya sudah bisa mengikuti ya sejak ceramah-ceramah ini. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pembelajaran mandiri atau self learning itu di hari yang ketujuh. Ini tidak ada keterlibatan fasilitator secara khusus di sini, ya kaitannya dengan pembelajaran mandiri atau self learning ini, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembuatan IC. Jadi produk dari pembelajaran mandiri adalah IC ya, atas isu-isu agenda 2 ya. Ini dari hasil dari pembelajaran mandiri. Kemudian inilah yang nanti secara intens ya, fasilitator itu terlibat ya di dalam proses e-learning ini, yaitu di hari 14, hari ke-15 dan hari ke-16. Di mana di sini ada sinkronus learning ya, kemudian ada asinkronus. Ketika sinkronus itu maka fasilitator melakukan satu proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran secara daring ya, ini berturut-turut selama 3 hari. Tetapi ketika sudah melakukan sinkronus ya, maka langsung dilanjutkan dengan asinkronus ya. Jadi nanti peserta akan menindaklanjuti dengan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok ya. Demikian juga di hari kedua, kemudian di hari ke-15 ya, kemudian di hari yang ke-16 ya. Untuk sinkronus di hari ke-14, ke-15 dan ke-16 ini waktunya ini adalah di hari ke-14 4 JP, hari ke-15 4 JP, hari ke-16 3 JP. Jadi keseluruhannya adalah 11 JP. Namun distribusinya tidak selalu seperti ini karena bisa nanti distribusinya disesuaikan dengan kebutuhan ya pembelajaran ya dari hari-hari itu ya. Sehingga bisa saja tidak menutup kemungkinan bahwa di hari ke-14 misalkan 5 itu, kemudian di hari ke-15 5 ya, kemudian nanti di hari ya ke-16 ya misalkan 1 ya, atau ini bisa disesuaikan hanya akumulasi dari sinkronus itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya, jadi tetap 11, hanya distribusinya ini yang boleh nanti disesuaikan. Kemudian nanti ya masih di hari yang ke-37 itu ada pembelajaran secara klasikal ya untuk agenda 2 ini, tapi waktunya tidak lama, hanya 2 JP saja. Inilah ya nanti alternatif terkait dengan penugasan ya, baik secara individu maupun penugasan secara kelompok begitu. Jadi kaitannya dengan terutama untuk tanggal 14, 15 dan 16 ya. Jadi ini setiap peserta ya secara individu utamanya diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan manajemen strategis di unit organisasinya. Kemudian ini sudah barang tentu terkait dengan 3 mata pelatihan yang ada di agenda 1, yaitu kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar. Ya. Kemudian ini juga
kaitannya dengan IC yang sudah dibuat oleh peserta ini bisa diproses di sini juga. Kemudian kaitannya dengan penugasan kelompok, ya ini juga kaitannya dengan bagaimana para peserta melalui tugas kelompok itu mendiagnosa permasalahan organisasi. Ya. Bisa saja ya, dalam hal ini memilih ya salah satu isu dari IC atau makalah yang dibuat oleh peserta, atau ya bisa saja nanti Pak pengampu materi itu bisa mencari ya, kemudian menyiapkan isunya begitu ya, yang kemudian nanti secara kreatif akan diselesaikan oleh peserta begitu. Kemudian inilah ya mungkin kaitannya nanti ya alternatif kegiatan agenda 2 ini ya di hari ke-14, kemudian hari ke-15, hari ke-16 kaitannya dengan bagaimana melakukan proses sinkronus ya di ke-14 ini, mulai dari overview agenda 2 ya. Kemudian review pembelajaran mandiri ya, dan review IC yang telah dibuat oleh peserta, dan juga penjelasan tugas asinkronus. Ya. Kemudian untuk hari ke-15 ini bisa dilakukan dengan proses pemaparan hasil diskusi kelompok, dan agar terjadi dinamika proses pembelajaran maka ini bisa dilakukan satu sharing ya, diskusi antar kelompok begitu ya. Kemudian nanti kaitannya dengan hari ke-16 ya, ini pemaparan ya dari hasil diskusi kelompok, atau mungkin nanti ada proses penyimpulan. Kemudian ada tugas individu yang diberikan untuk asinkronusnya nanti kaitannya dengan bagaimana peserta ini akan melakukan proses diagnosa isu strategis yang ada di masing-masing unit kerjanya. Kemudian juga diharapkan dia akan mencari solusi kreatif ya, solusi kreatifnya, yang sudah barang tentu menekankan pada 3 mata pelatihan di agenda 2 itu, yaitu kepemimpinan digital, kemudian kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Inilah contoh ya bagaimana proses delivery untuk agenda 2 ya, itu mulai dari perkenalan ya, kemudian sampai dengan bagaimana melakukan satu proses refleksi dan kesimpulan. Ini begitu juga untuk hari-hari berikutnya ya, untuk tanggal 15 ya, dengan alternatif delivery seperti ini. Kemudian untuk hari ke-16 ya, dan juga bagaimana proses yang nanti dilakukan pada hari yang ke-37.